Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga bunda-bunda semua selalu diberi kesehatan, dilancarkan urusannya, dimudahkan rezekinya, dan tetap semangat. Alhamdulillah, hari ini aku bisa nge-share lagi kegiatan aku. Nah, ini kegiatannya masih di bulan Ramadan ya teman-teman. Hari ini tuh aku mau masak untuk menu berbuka puasa. Sebenarnya ini tuh udah kesorean kalau aku harus masak dulu. Aku tuh kan buru-buru juga mau buat minum, tapi karena nanti aku tuh takut kalau mati lampu ya teman-teman. Jadi di sini aku blender bumbunya dulu. Dan rencananya menu aku hari ini tuh sambel-sambelan. Jadi di sini aku tuh bikin bumbu sambal ladonya. Untuk bumbu sambal lado ya teman-teman pasti tahu lah ya. Di sini cuman pakein bawang putih, bawang merah, cabai merah besar dan juga tomat. Sebenarnya bisa aja kalau bikin sambalnya itu malam, tapi aku tuh pernah ya kemarin itu nggak ngeblender bumbu terus ya teman-teman. Jadi pas malamnya itu mati lampu waktu aku mau nyayur, alhasil bumbunya itu aku iris-iris aja. Tapi karena hari ini tuh kepingin nyambal lado, nggak mungkin ya sambal lado itu bumbunya diiris-iris. Jadi aku blender duluan bumbunya. Jadi nanti malam waktu aku mau nyayur itu kalau mati lampu aku udah nggak khawatir lagi gitu ya kan. Sebenarnya ada cara yang lebih simple dan cepet kalau kita mau masak. Itu kita stok bumbu 3 dasar gitu ya teman-teman. Seperti bumbu merah, bumbu kuning dan juga bumbu putih. Tapi aku tuh jarang bikin bumbu kayak gitu. Insya Allah kapan-kapan aku bakalan bikin bumbu kayak gitu ya teman-teman. Oke lanjut. Setelah aku ngeblender bumbu baladonya, di sini aku lanjut aja mau bikin minum. Jadi di sini tuh suami aku tadi ada beli kelapa muda, dia belinya 2 bungkus. Nah per bungkusnya ini tuh kalau nggak salah 8.000 atau 10.000 gitu ya teman-teman. Aku lupa juga. Dan di sini tuh suami aku belinya yang belum ada sirupnya ya teman-teman. Jadi agak murah karena kalau ada sirupnya itu lebih mahal gitu. Karena kan di rumah juga ada sirup dan juga ada es batu. Jadi belinya yang original aja. Nah, di sini aku tambahkan sedikit sirup dan juga sedikit es batu. Dan gak ketinggalan supaya rasanya itu lebih seger, ada asam-asamnya gitu, aku tambahkan sedikit perasan lemon. Nah, sebenarnya lebih enak sama jeruk nipis gitu, tapi karena aku tuh gak punya jeruk nipis, jadi aku pakein lemon aja. Nggak apa-apa ya teman-teman, karena rasanya itu sama-sama asem. Nah, sini aku pakai sedikit aja, karena kalau terlalu banyak nanti keaseman gak enak juga ya kan. Nah, di sini selain beli kelapa muda, suami aku juga ada beli sop buah. Di sini belinya itu 1 aja cukup, karena kan udah ada es kelapa juga, jadi es buahnya 1 aja. Ini juga suami aku beli karena requestan si kakak. Jadi si kakak itu kan puasa, setiap harinya tuh suami aku mikir ya, dia tuh kepinginnya apa gitu. Jadi sering ditanyain dia maunya apa. Dan hari ini tuh requestan si kakak itu sop buah teman-teman. Jadi dia tuh belinya 1 aja cukup untuk si kakak dan juga aku. Oh iya, ini es kelapanya kadang sering kurang ya teman-teman. Jadi aku tuh kalau es kelapanya udah habis, aku sering bikin sirup dingin gitu aja. Karena suami aku tuh kalau buka puasa minumnya banyak banget teman-teman. Sedangkan kalau aku tuh nggak yang terlalu banyak, tapi aku minum dan juga makan kue gitu ataupun gorengan-gorengan. Sedangkan kalau suami aku itu didahulukan minum yang banyak. Nggak tahu kenapa ya, mungkin udah kebiasaan aja ya dari dulunya. Oke, udah selesai di perminuman. Sekarang aku tuh mau beresin kue-kuenya. Jadi di sini tuh aku ada beli kue beberapa, belinya juga di samping rumah aku ya, di rumah bule suami aku. Aku beli itu nggak pernah banyak-banyak teman-teman, karena secukupnya aja. Kalau banyak-banyak takutnya nanti itu nggak habis, sayang gitu ya, mubazir. Karena kadang kalau udah aku simpen untuk sahur gitu, aku goreng lagi, kayak jadinya nggak termakan gitu loh teman-teman. Karena kan kita kalau udah sahur itu udah makan nasi, udah kenyang, dan nggak selera lagi makan kue-kue. Jadi ya udah, aku tuh kalau beli kue-kue untuk berbuka puasa nggak pernah yang berlebihan ya. Dan untuk menu tambahan di sini tuh aku punya sedikit kurma. Di sini aku sajikan aja ke mangkok supaya lebih cantik gitu ya teman-teman kalau di foto. Karena kan kita tuh butuh foto untuk thumbnail gitu. Nah, ini dia minumannya 2 macam aja untuk hari ini. Alhamdulillah menu berbuka puasa kami hari ini ada es kelapa muda, sop buah, ada beberapa macam kue, dan juga yang nggak boleh ketinggalan ada kurma. Dan singkat cerita ini udah selesai maghrib, aku mau nyayur dulu ya teman-teman. Ini suami aku udah pergi ke masjid, sedangkan aku tuh nggak ke masjid karena kan aku tuh ada si bocil aku ya teman-teman, nggak bisa ditinggal. Dan alhamdulillah ini maghrib nggak ada mati lampu ya teman-teman. Kalau tahu kayak gini tuh aku ngeblendernya malam gini aja ya kan. Tapi karena aku tuh takut aja kayak pengalaman yang sebelumnya, jadi tadi udah aku blender duluan untuk bumbunya dan sekarang tinggal aku masak-masaknya. Dan yang pertama kali mau aku sayur adalah sayur bayam ya teman-teman. Jadi tadi tuh aku udah iris bumbunya. Aku cuman pakein bawang putih, bawang merah, cabai hijau dan juga cabai merah keriting gitu. Aku potong-potong gitu, aku iris-iris. Dan kalau masakan aku hari ini tuh nyebutnya tumis Cina. Aku tuh nggak tahu
tahu kenapa bisa dibilang tumis Cina. Aku tuh taunya dari mami ya teman-teman. Nah di sini tuh untuk bumbunya simple, nggak perlu di blender, cukup diiris-iris. Dan juga di sini aku tambahkan sedikit jagung muda ya, supaya ada warna-warnanya dan lebih manis gitu sayurnya nanti. Dan untuk di kompor sebelah di sini lanjut aja aku mau nyambel supaya cepet gitu ya matengnya barengan gitu. Nah di sini tuh untuk sambelnya aku nggak pakein minyak dulu, melainkan aku tumis dulu sambelnya gitu. Karena kan ini tuh sambelnya agak berair. Jadi nanti aku tambahkan minyaknya itu kalau si airnya itu udah mulai menyusut. Nah di sini tuh untuk si bayamnya aku kasih bumbu yaitu sedikit garam, sedikit micin dan juga sedikit kaldu jamur supaya lebih gurih gitu ya teman-teman. Dan setelah si jagungnya ini tuh setengah mateng baru deh aku masukin bayamnya ya, karena kan bayam ini tuh nggak lama matengnya. Di sini untuk bayamnya udah aku cuci duluan tadi tapi nggak aku videoin ya teman-teman, karena kan cuman nyuci bayam aja gitu ya kan. Jadi nggak perlu aku videoin, apalagi aku tuh kan nggak punya wastafel. Dan kalau udah masuk kayak gini tinggal dilawak-lawak aja, digong seranggang-sereng sampai benar-benar merata dengan bumbunya ya, dengan si cabai-cabainya. Dan tinggal ditunggu sampai mateng aja teman-teman. Nah sambil nunggu si bayamnya ini mateng, sambal aku juga udah mulai menyusut airnya ya teman-teman. Nah kalau udah kayak gini, baru deh dimasukin minyak gorengnya. Menurut aku cara kayak gini itu menghemat minyak gorengnya, karena kan kalau kita langsung pakein minyak goreng, nanti tuh kayak nyiprat-nyiprat gitu minyak gorengnya, meletup-meletup gitu, dan nanti bakalan sedikit ya, sisa sedikit gitu di wajan kita. Jadi aku tuh kalau nyambel kayak gini dulu ya teman-teman, udah kering sambalnya baru aku masukin minyak gorengnya. Dan jangan lupa untuk diberi bumbu kehidupan ya teman-teman. Di sini aku tuh pakein sedikit gula dan juga sedikit garam. Nah di sini tinggal diaduk-aduk aja, dimasak sampai sambalnya itu mateng. Dan jangan lupa untuk dilirik si bayamnya ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk lagi. Jangan sampai kita biarin, kita anggurin ntar dia ngambek jadinya gosong gitu ya kan teman-teman. Oke, nah di sini tuh aku udah mau selesai nyayurnya dan si sambalnya juga udah mau mateng. Dan ini kalau udah mau mateng kayak gini tinggal dimasukin udangnya. Nah di sini tuh aku pakein udang sedikit, nggak terlalu banyak ya teman-teman, dan ini nggak aku semuain. Aku sisain beberapa ekor udang karena nanti rencananya mau aku goreng untuk si ade. Ini kan sambelnya ada pedes-pedesnya dan si ade itu nggak mau ya. Kalau untuk si kakak itu gampang, si kakak itu mau sambal udang karena kan ini sambelnya kalau untuk kakak nggak terlalu pedes. Cuman kalau si adik memang nggak bisa makan pedes sama sekali. Karena kalau ada rasa pedes sedikit aja dia itu langsung nangis ya. Aku juga nggak yang aku paksain dia bisa makan pedas karena memang si adik itu kan ada sakit gitu, jadi nggak tega aja gitu. Dan singkat cerita ini bayamnya udah mateng ya teman-teman. Ini mau aku sajikan aja ke dalam mangkok pink aku. Nah di sini tuh aku tuang kayak gini aja teman-teman. Aku nggak ada plating-plating karena memang aku tuh nggak pinter ngeplating makanan gitu ya. Nah di sini karena kompornya nganggur, aku lanjut aja mau goreng tempe. Dan tempenya ini tuh udah aku rendam sama perbumbuan gitu teman-teman. Aku rendemin sama bumbu goreng tempe gitu. Jadi karena udah lama aku rendem, rasanya itu lebih gurih gitu ya teman-teman. Nah di sini tuh aku kasih minyak dan ini aku nggak pakai minyak yang baru, melainkan minyak bekas goreng ikan kemarin. Ini minyaknya masih bagus ya teman-teman, baru sekali ngegoreng, jadi masih aman kalau kita pakai ngegoreng lagi. Apalagi ini kan minyaknya cuma untuk goreng ikan gitu ya teman-teman, jadi masih aman. Kalau untuk goreng ikan asin itu harus dibuang ya kan teman-teman. Ntar tempenya bukan rasa tempe malah rasa ikan asin gitu. Oke, nah ini minyaknya udah panas, lanjut tinggal aku goreng aja. Ini aku ngegorengnya dengan api kecil ya teman-teman, karena supaya nggak terlalu gosong gitu. Aku tuh pernah goreng tempe apinya besar itu gampang gosongnya. Dan juga dalamnya itu belum terlalu mateng gitu teman-teman. Jadi sekarang aku ngegoreng tempe pakai api kecil gitu. Jadi kayak belajar dari pengalaman gitu ya kan teman-teman. Jangan sampai pengalaman buruk terulang kembali. Dan juga untuk tempenya di sini aku ngegorengnya itu nggak banyak-banyak, cukup untuk sekali makan aja. Oh ya teman-teman, jangan salfok sama tiang besi hitam yang di samping aku itu. Jadi itu tuh tripod aku ya teman-teman yang ada ring lightnya gitu. Aku pakai untuk penerangan aku lagi masak gini. Karena kan aku masaknya sambil ngambil video dan dapur aku tuh lampunya nggak terang teman-teman. Kalau aku nggak pakein ring light ini, kualitas videonya tuh gelap, jadi nggak bagus gitu. Makanya aku pakein. Tapi malah kelihatan tiangnya gitu ya kan teman-teman. Ya semoga aja nggak mengganggu ya. Nah tadi tuh aku sambil ngelap kompor juga ya teman-teman. Ini kan nunggu si sambalnya mateng dan juga tempenya mateng. Nah daripada aku berdiri diem di situ, jadi aku ngelap kompor dan juga ngelap meja supaya nanti selesai masak mejanya tetap bersih gitu ya.
Dan ini nggak terasa si sambalnya udah mateng, udah aku rasain juga rasanya udah pas, manisnya udah pas, asinnya udah pas. Enaknya kalau masak setelah berbuka puasa tuh kayak gini ya teman-teman, bisa diicip-icip, jadi nggak ragu-ragu lagi untuk menyajikan. Tapi kalau kita lagi puasa itu kan kita kira-kira aja, nah kalau memang kurang asin ataupun kurang manis, masakan kita bisa kita panasin lagi gitu ya. Nah kalau aku karena masaknya sering habis berbuka puasa, jadi aku tuh sering aku icip-icip gitu teman-teman. Nah ini udah selesai aja, tinggal aku sajikan. Dan si tempe aku juga ini udah mau mateng ya teman-teman, tinggal aku angkat dan juga aku sajikan. Oke teman-teman, gak terasa udah di penghujung video aja. Nah aku tuh mau ngucapin terima kasih banyak sama teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya buat nonton video sederhana aku. Semoga video-video aku tuh bisa menghibur sekaligus memotivasi teman-teman semua ya. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel aku, jangan lupa di subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman itu gak ketinggalan kalau aku ada upload video terbaru. Terima kasih. Dan alhamdulillah menu simple aku hari ini udah selesai. Selanjutnya tinggal aku menikmatinya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video aku hari ini. Maaf jika ada salah-salah kata aku ya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.